semua, perkenalkan nama saya Bagas Tianggoro dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pemikiran Politik Barat oleh Ahmad Suhelmi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua. Ya, jadi dalam buku ini Dr. Ahmad Suhelmi itu menjelaskan bagaimana sih pemikiran tokoh-tokoh Barat dalam kajiannya mengenai sejarah, perkembangan, pemikiran, negara, masyarakat, maupun kekuasaan. Jadi di buku setebal 408 halaman ini, itu tuh menjelaskan nih bagaimana pemikiran tokoh dari masa peradaban Yunani kuno berlanjut ke masa Renaissance hingga muncul reformasi gereja dan pemikiran konsep state. Selain itu, buku ini juga ngebahas banyak hal tentang demokrasi ala-ala komunis dan liberal, dan nanti ditutup dengan tulisan mengenai filsafat teori kritis yang mengkritik tentang ilmu positif. Sesuai dengan judul buku ini, pemikiran Barat yang dimaksud tuh adalah pemikiran tokoh-tokoh dari Eropa Barat pastinya. Nah, buku ini nih sangat berguna bagi mahasiswa maupun akademisi di bidang sosial, politik, dan hukum. Karena menurut saya kajiannya itu begitu komprehensif dan mendalam. Dengan memahami secara mendalam, kita juga dapat mengetahui akar pemikiran dari seorang tokoh atau aliran tersebut. Selain itu, dengan mengkaji secara mendalam tradisi berpikir pemikiran Barat ini, kita tuh jadi bisa lebih mengeksplor lebih jauh lagi apakah pemikiran atau kacamata ini masih cocok dan kompatibel dengan keadaan sekarang ini atau tidak, begitu teman-teman. Karena teori dalam ilmu sendiri itu bersifat kumulatif. Gini, yang artinya tuh selalu dapat dikembangkan secara terus-menerus dan dikoreksi. Sehingga akademisi dapat mengukur koherensi antara pemikiran tersebut dengan keadaan sosial politik saat ini. Atau bahkan hal ini bisa menjadi solusi dari keadaan sosial politik di Indonesia saat ini. Karena yang seperti kita ketahui ya, menurut saya demokrasi di Indonesia itu masih terbilang prematur dibandingkan demokrasi di Eropa. Ya, lanjut pembahasan mengenai buku ini. Dalam buku ini, setiap tema yang dibahas dari awal hingga akhir buku itu tuh disusun secara kronologis. Dalam artian tuh berurutan. Sehingga hal ini bisa memudahkan buat para pembaca untuk memahami isi dari buku ini. Soalnya dari beberapa buku mengenai politik yang telah saya baca, pembahasan mengenai pemikiran politik Barat, terutama pemikiran Yunani, kebanyakan tuh adalah buku saduran. Buku saduran tuh buku terjemahan. Dan ini agak sulit untuk dipahami. Namun jika pembahasannya adalah mengenai politik secara umum, banyak penulis di Indonesia yang membahas hal tersebut, namun tidak secara khusus membahas politik Barat. Sebagai contoh, pasti semua udah pada tahu kan, buku bercover biru yang biasanya dijadikan buku pegangan di beberapa kampus di Indonesia dalam studi politik. Ya, buku itu adalah buku yang dikarang oleh Profesor Miriam Budiarjo yang judulnya Pengantar Ilmu Hukum. Buku ini nih teman-teman. Jadi setelah saya selesai membaca buku ini, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya nih teman-teman. Kelebihannya tuh yang pasti buku ini tuh bagus banget buat dibaca para akademisi. Karena di buku ini tuh banyak banget pemikiran dari tokoh-tokoh terkenal. Seperti dari Plato, Hegel, John Locke, dan masih banyak tokoh lainnya. Baik dari tokoh kanan maupun tokoh kiri. Tapi juga ada nih kekurangannya. Salah satunya tuh di buku ini tuh gak ada gambar. Padahal seperti yang kita ketahui, buku ini tuh memuat 408 halaman. Ya bisa dibilang cukup tebal sih ya. Seharusnya pemberian gambar dalam tulisan ini tuh akan membuat buku ini semakin menarik untuk dibaca teman-teman. Untuk kalian yang ingin mempelajari secara khusus tentang pemikiran politik Barat, menurut saya buku ini bisa menjadi rekomendasi yang cocok sih untuk kalian. Karena selain bacanya yang mudah dipahami,
Saya juga belum menemukan buku lain yang bacanya tuh lebih bagus dari ini isinya gitu. Buku mengisi jam-jam kita yang kosong dengan percakapan yang mungkin tak akan pernah selesai, tapi membuat kita tahu kita hanyalah penafsir tanda-tanda di mana kebenaran menerahkan jejaknya. Itu sebabnya kata pertama yang menakjubkan adalah bacalah. Saya rasa cukup sekian review buku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.